Saya sedang berada di ladang tempat budidaya pepaya jantan. Lokasi berada di Desa Margosari, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur. Pemilik lahan sudah menggeluti bidang ini sejak 3 tahun yang lalu. Hari ini kita akan mengikuti proses panen, bertanya-tanya tentang pahit manisnya budidaya bunga pepaya, sekaligus bertanya sebenarnya berapa sih omsetnya sekali panen. Untuk memetik bunga pada pohon pepaya yang sudah cukup tinggi, diperlukan tangga sebagai alat bantu. Umumnya, tangga dibuat dari kayu berkaki 3 agar memudahkan proses pemasangan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kerusakan atas tanaman lain yang ada di bawah pohon pepaya. Ketika memetik, harus menggunakan sarung tangan karet yang dilapisi sarung tangan kain untuk menghindari efek iritasi yang diakibatkan oleh getah yang bercampur dengan air. Selain gatal, getah dapat mengakibatkan luka seperti tergores yang cukup perih. Seluruh dahan bunga dipetik, dikumpulkan untuk kemudian dipotong dan diambil bagian bunga dan tangkai mudanya saja. Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi yang saya gunakan untuk budidaya bunga pepaya jantan. Total luas lahan yang saya gunakan adalah 1 hektar dengan kapasitas panen mencapai 1,1 ton per 20 hari. Ini adalah pohon bunga pepaya jantan yang bunganya sudah siap dipanen. Pada hari ke-20 kondisi bunga akan seperti ini. Ada beberapa yang sudah mekar, ada beberapa yang masih kuncup, dan ada beberapa yang sudah kering. Jika lebih dari 20 hari, dikhawatirkan makin banyak bunga yang akan rontok yang terbuang sia-sia. Jadi ketika masuk hari ke-20, semua bunga dari tangkai bawah sini hingga ke bagian atas yang kira-kira sudah seperti ini, itu sudah dapat dipanen. Nah, sementara yang masih seperti ini sebaiknya ditinggalkan dan ditunggu pada periode panen berikutnya karena nanti akan semakin besar. Dan tangkai yang di atas masih seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Jadi cukup bunga-bunga yang sudah seperti ini ataupun seperti ini juga sudah bisa dipanen. Jadi kira-kira bagian bunga yang sudah terdapat bunga yang sudah mekar dan bagian kuncupnya sudah cukup banyak dan panjang,
sudah bisa dipanen, dan yang masih kecil seperti ini sebaiknya ditinggalkan, jadi nanti bisa dipanen di periode berikutnya. Kemudian ketika panen sebaiknya tangkai dahan sebelah sini itu dipatahkan saja, dibuang dan disisakan beberapa bagian karena nanti ini akan mengering. Berikut saya tunjukkan salah satu pohon yang memiliki bunga cukup bagus. Bisa dilihat kondisi bunganya cukup lebat dan tangkai bunganya cukup panjang sehingga banyak bunga yang bisa dihasilkan dari satu pohon saja. Dari estimasi saya, satu pohon ini bisa menghasilkan sampai sekitar 2-3 kg satu pohon. Jadi bisa dikalikan nanti kalau dengan kondisi pohon yang cukup bagus ini terdapat 100 pohon. Jadi sudah cukup banyak bunga yang dihasilkan. Nah, bunga sebanyak ini itu dihasilkan selama 20 hari. Jadi sebenarnya hari ini sudah memasuki hari panen, cuman memang belum dipanen. Sebagai contoh nih, kondisi bunga itu seperti ini. Ini yang sudah siap dipanen. Jadi semua dahan nanti dipatahkan, diambil, kemudian diturunkan. Nah, mungkin nanti akan disisakan bagian atas yang bunganya masih cukup sedikit. Nah, nanti setelah semua dahan, semua tangkai bunga sudah diambil, nanti daun yang sudah mulai mengering ataupun yang masih hijau namun sudah tua seperti ini bisa dipatahkan daunnya, nanti akan menyisakan tangkai-tangkai kecil seperti ini. Nah, ini tidak apa-apa, ini tidak akan melukai pohon. Ini juga untuk mempercepat asupan nutrisi yang ada di tanah untuk difokuskan saja kepada bunga. Jadi kalau semakin banyak daun, nanti semakin banyak nutrisi yang diperlukan. Toh daunnya juga tidak dapat digunakan. Seperti ini. Nah, ini ada beberapa pohon yang sudah cukup tinggi, tapi kualitas bunganya cukup baik, cukup lebat, seperti itu. Ini cukup lebat, nih mungkin bisa sampai 4 kilo nih satu pohon karena cukup lebat. Di sampingnya juga ada pohon dengan bunga yang cukup baik, cukup lebat. Bisa dilihat nih, meskipun pohonnya sudah tinggi, tapi saking panjangnya tangkai bunga bisa sampai separuh tinggi dari pohon. Menurut saya pribadi, ketika ditanya sebenarnya budidaya pepaya jantan itu menguntungkan tidak? Saya jawab iya, menguntungkan banget gitu. Karena dengan harga saat ini yaitu Rp9.000 di tingkat petani dan kapasitas panen yang saya miliki yaitu 1,1 ton, setiap 20 hari sekali saya bisa memanen bunga pepaya yang akan saya jual dengan total harga senilai hampir 10 juta, yaitu Rp9.900.000 itu per 20 hari sekali. Dengan catatan kapasitas panennya sudah cukup tinggi yaitu 1,1 ton.
Saya Budi, demikian cerita saya tentang pahit dan manisnya budidaya pepaya jantan. Sampai ketemu lagi di film selanjutnya mengenai budidaya tanaman palawija yang lainnya. Salam panjang umur pertanian.